cerita-cerita folklore Indonesia, cerita-cerita zaman dulu, cerita-cerita anak kecil itu tipikal cerita-cerita kita tidak punya central hero, tidak punya pahlawan, sangat berbeda dengan apa namanya cerita-cerita Yunani, Odysseus, Hercules dan seterusnya yang jatuh dari langit jadi pahlawan dan orang yang sempurna menyelamatkan semua orang. Kalau di Indonesia intinya ceritanya adalah apa namanya memecahkan masalah, bukan bukan apa namanya bukan siapa pahlawannya. Mungkin sesuai dengan tema Mahabharata juga ya, di mana tidak ada tokoh yang sempurna. Seorang Yudhistira pun tetap berbohong sama Durna ketika ditanyain apakah Aswathamanya meninggal. Tidak ada satupun orang sempurna, pasti ada pro dan kontra, pasti ada baik buruknya. Yang kita hitung di sini adalah bagaimana kalau kita belajar sejarah bukan urusan dia baiknya atau buruknya seperti apa, tapi masalah apa yang dia pecahkan, tapi jawaban apa terhadap tantangan zamannya, itu yang coba kita tuliskan. Jadi kalau ada pro dan kontra tentang pandangan terhadap Semaun, terhadap Cokro, terhadap banyak tokoh-tokoh, pasti ada semuanya. Tapi yang coba kita bawa di sini adalah ayo kita kembali ke akar. Semua itu adalah pelaku sejarah yang mencoba menjawab zamannya dengan pro dan kontranya. Nggak perlu diulik-ulik, kita pelajari tapi tidak perlu dihinakan kalau ada salahnya. Kita hargai tapi tidak perlu juga didewa-dewakan. Kalau view-nya udah positif, cerita ke orang lain pasti yang positifnya, negatifnya dihilang-hilangin. Cerita lagi sama orang lain positifnya karena udah seneng. Tipikalnya kita seperti itu. Nek wes ra seneng, baik-baiknya dihilangin semua, cerita gedok tularnya yang jelek-jelek semua. Jadi rangkaiannya memang seperti itu. Karena Pak Cokro ki yo dewean, saat itu cuma ada Cokro dan Budi Utomo kalau apa namanya yang bergerak di Indonesia, ada Tan Malaka tapi kan di luar. Malam habis ngobrol sama Mas Erik ada yang menarik. Mungkin ada hubungannya ini. Menurut riset beliau, cerita-cerita folklore Indonesia, cerita-cerita zaman dulu, cerita-cerita anak kecil itu tipikal cerita-cerita kita tidak punya central hero, tidak punya pahlawan, sangat berbeda dengan apa namanya cerita-cerita Yunani, Odysseus, Hercules dan seterusnya yang jatuh dari langit jadi pahlawan dan orang yang sempurna menyelamatkan semua orang. Kalau di Indonesia intinya ceritanya adalah apa namanya memecahkan masalah, bukan siapa pahlawannya. Mungkin yang seperti contohnya Malin Kundang. Malin Kundang kita taunya bahwa antagonisnya ya Malin Kundangnya, ibunya adalah yang protagonis. Ada di balik cerita sebenarnya ibunya juga melanggar adat Padang sendiri bahwa tidak boleh seorang ibu mengkutuk anaknya. Nah, ternyata ada bolak-balik hampir dalam semua cerita sejarah kita, cerita folklore kita. Mungkin sesuai dengan tema Mahabharata juga ya, di mana tidak ada tokoh yang sempurna. Seorang Yudhistira pun tetap berbohong sama Durna ketika ditanyain apakah Aswathamanya meninggal. Jadi memang kultur kita, jadi sambungannya mungkin juga dengan itu, kenapa kita pemimpin nggak peduli, coblos lah, yang penting bukan urusan pahlawannya, sepenting masalahnya beres lah, sehingga nggak kaget kalau salah pilih terus, karena kita nggak mengidolakan cara berpikir pahlawan, kita cuma pengen solusinya selesai. Dan ini juga begitu juga dengan cerita pahlawan permasalahan yang menceritakan tentang film sejarah. Tidak ada satupun orang sempurna, pasti ada pro dan kontra, pasti ada baik buruknya. Yang kita hitung di sini adalah bagaimana kalau kita belajar sejarah bukan urusan dia baiknya atau buruknya seperti apa, tapi masalah apa yang dia pecahkan, tapi jawaban apa terhadap tantangan zamannya, itu yang coba kita tuliskan. Jadi kalau ada pro dan kontra tentang pandangan terhadap Semaun, terhadap Cokro, terhadap banyak tokoh-tokoh, pasti ada semuanya. Tapi yang coba kita bawa di sini adalah ayo kita kembali ke akar. Semua itu adalah pelaku sejarah yang mencoba menjawab zamannya dengan pro dan kontranya. Nggak perlu diulik-ulik, kita pelajari tapi tidak perlu dihinakan kalau ada salahnya. Kita hargai tapi tidak perlu juga didewa-dewakan ketika ada dengan pro dan kontranya. Nggak perlu diulik-ulik, kita pelajari tapi tidak perlu dihinakan kalau ada salahnya. Kita hargai tapi tidak perlu juga didewa-dewakan ketika ada
yang dia lakukan dengan baik. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana, mengapa dia melakukan dan menjawab zamannya, sehingga kita bisa belajar, adopsi dan mengerjakan PR kita, yaitu menjawab zaman kita seperti apa yang sudah sangat berbeda. Itu background pemikiran kita tentang pembuatan film Hos Cokro Aminoto ini. Ini ya kulturnya sangat berbeda, bagaimana beliau bisa dianggap sebagai ratu adil di Indonesia. Mungkin karena dulu belum ada Twitter ya. Jadi apa namanya, informasi berjalan dari gedok tular. Jadi kalau gedok tular itu kalau dari mulut ke mulut, kalau view-nya udah positif, cerita ke orang lain pasti yang positifnya, negatifnya dihilang-hilangin. Cerita lagi sama orang lain positifnya karena udah seneng. Tipikalnya kita seperti itu. Nek wes ra seneng, baik-baiknya dihilangin semua, cerita gedok tularnya yang jelek-jelek semua. Jadi rangkaiannya memang seperti itu. Kebetulan Pak Cokro ketika menumbuhkan SI jadi 2 juta followernya itu, kalau bahasa sekarang follower lah, itu sudah sangat cepat, luar biasa, karena memang kita butuh tokoh mistik dalam tanda petik lah. Pak Cokro lahir ketika gunung meletus, dia dianggap ratu adil dan begini, sehingga kita jadi punya sosok figur bersama untuk menitipkan mimpi. Dan Pak Cokro sendiri mencoba menjawab itu, walaupun dengan perjalanan yang luar biasa rumitnya kalau kita melihat sekarang. Karena Pak Cokro ki yo dewean, saat itu cuma ada Cokro dan Budi Utomo kalau yang bergerak di Indonesia, ada Tan Malaka tapi kan di luar. Nah, ini yang saya harapkan kita nonton bareng, anggaplah ini bukan sebagai penuturan sejarah dokumenter gimana per detailnya. Lihatlah ini sebagai kata pengantar. Bagaimana kita merefleksikan untuk mengambil apa yang bisa kita ambil sebagai bekal untuk menjawab zaman dan menjadi percikan untuk bisa meneliti lebih lanjut sebenarnya apa yang mereka lakukan. Mungkin itu dulu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Abrang. Saya juga pernah tanya waktu itu ke Mbak Dewi, ada istilah film politik atau ada juga film itu membawa pesan politik. Saya nggak tahu apakah film ini berhubungan dengan itu semua atau mungkin yang nanya ini sebenarnya ragu-ragu atau nggak tahu tentang Hos Cokro. Biasanya kan bedah film itu setelah filmnya, tapi ini tracernya mungkin ini juga jadi penasaran gitu, sampai nanyanya apa gitu. Mas Effendi sebagai seorang jurnalis dan pemerhati sosial, kalau saya lihat Twitternya itu, mungkin bisa beberapa pandangannya tentang buku